What is the time? Hari ini kita akan belajar menuliskan jam dalam bahasa Inggris saat yang panjang atau menit, jarum menit itu tepat di angka 12, tepat di angka 3, tepat di angka 6, dan tepat di angka 9. Bagaimana cara menuliskannya? Simak penjelasan bu guru berikut ini. Apakah kalian tahu gambar jam yang ada di rumah kalian, yang ada di dinding kalian ya? Di situ kita lihat bahwa jam memiliki dua jarum. Ada jarum panjang atau biasa disebut dengan minutes hand dan jarum pendek yang biasa disebut dengan hour hands. Jadi jarum panjang itu menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek itu menunjukkan jam. Setelah kita tahu bahwa jam ini memiliki dua jarum ya, jarum menit dan jarum jam, sekarang kita langsung menerapkan di dalam soal. Ya, perhatikan gambar berikut. Look at the picture. Itu ada jam yang mana angka panjangnya atau jarum menitnya itu di angka 12, sedangkan jarum pendeknya itu ada di angka 5. What is the time? Jam berapakah ini? Jawabannya adalah it is 5 o'clock. Ini adalah jam 5 tepat. When the minutes hand is pointing at 12, it shows a full hours. And we call it a clock. Jadi saat jam yang jarum panjangnya tepat di angka 12, maka itu menunjukkan jam ini jam penuh. Oleh karena itu, kita sebut dengan a clock untuk di bagian akhirnya. Jadi kita langsung it is, angkanya berapa, tambah a clock. Misalnya saat yang panjang itu di angka 12, sedangkan yang pendek itu di angka 3, berarti itu kan jam 3 tepat. Bahasa Inggrisnya berarti it is 3 o'clock. Jika misalnya yang panjang di angka 12, sedangkan yang pendek tepat di angka 6, kita sebut it is 6 o'clock. Paham ya? Sekarang lihat jam yang ada di layar berikut ini. Yang panjang di angka 12. Yang pendek di angka 4. Berarti kalau kita sebutkan dulu dalam bahasa Indonesia ini adalah jam 4 tepat. Oke, jam 4 tepat itu berarti apa? Betul, it is 4 o'clock. Nah, setelah tadi kita belajar saat yang panjang atau jarum minutnya itu pas di angka 12, sekarang kita akan belajar selanjutnya. Yang akan kita pelajari seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang panjang tepat di angka 12, di angka 3, di angka 6, dan di angka 9. Tadi sudah di angka 12, sekarang kita akan belajar saat tepat di angka 3 dan saat tepat di angka 6 itu bagaimana sih cara mengucapkannya. Perhatikan, di sini Ibu ada gambar ini gambar jam, Ibu sudah blok warna menjadi warna krem. Jadi sebenarnya saat ya yang jarum panjang itu di area yang sudah Ibu blok ini, itu menyebutkannya dengan menyebutkan pas. Menyebutkannya dengan pas. Kalau tadi dengan o'clock, nah sekarang itu dengan pas. Tetapi karena kita ada dua, yaitu di angka 3 nanti, atau lebih 15 menit, dan di angka 6 atau lebih 30 menit, itu dua-duanya sama-sama menggunakan pas. Bedanya saat di angka 3 kita menggunakan quarter pas. Quarter pas. Sedangkan saat di angka 6 kita menggunakannya half pas. Menggunakannya half pas. Begitu ya, diingat-ingat. Bagaimana jika yang panjang tepat di angka 6? Kalau tepat di angka 6, kita menggunakan half pas. Menggunakan half pas. Contoh, what is the time? It is half past 2. Half past 2. Yang artinya bahwa jam ini menunjukkan jam 2 lebih 30 menit. Jam berapa? 2 lebih 30 menit. Oleh karena itu, kita menggunakan kata to atau 2. Berarti it is half past. Half past itu menunjukkan menitnya, yaitu tepat di angka 6. Sedangkan to itu menunjukkan jamnya, yaitu jam 2 lebih 30 menit. Nah, tadi jika yang panjang di angka 6 menggunakan apa? Betul, menggunakan half past. Sekarang kita lihat ini jam berapa. Yang pendek itu
di antara 8 dan 9, sedangkan yang panjang itu di angka 6. Berarti ini artinya adalah jam berapa? Jam 9 lebih 30 atau jam 8 lebih 30? Coba dilihat. Betul, ini jam 8 lebih 30. Bukan jam 9 karena ini belum jam 9, tetapi jam 8 lewat 30 menit. Jadi, kita menyebutkannya itu menggunakan coba apa? Betul, it is half past 8. Yang artinya ini jam 8 lebih 30 menit. Contoh, jika yang jarum panjang itu di angka 3, itu kan berarti dia lebih 15 menit. Nah, karena tadi Ibu sudah mengatakan bahwa jika jarum panjang itu di antara 1, 2, 3, 4, 5 begitu, kita menggunakan kata pas. Jadi, you can say it is a quarter past. It is a quarter past. Menggunakan quarter ditambah pas. Quarter pas. Quarter itu menunjukkan 15, pas itu menunjukkan bahwa dia lebih 15, ya. Lebih 15 atau tepat di angka 3 yang panjang. Ya, coba kita perhatikan gambar. Ini jam berapa? Ini jam 9 lebih 15 menit. Jam 9 lebih 15. Berarti dia sudah jam 9, tetapi melewati 15 menit, sudah berlalu 15 menit yang lalu. Menuju jam 10, ya. Jadi, dalam bahasa Inggris kita gunakan it is quarter past 9. It is quarter past 9, yang artinya jam 9 lebih 15 menit. Oke. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ibu beri warna zona hijau ini ya. When the minute's hand is on the left side of the clock, we say it is 2. Jika jarum panjang ada di zona sebelah yang Ibu warna hijau ini, maka kita menggunakannya 2. Kalau tadi yang zona warna krem itu dengan kata past, sekarang dengan kata 2. Oke, jadi karena kita akan belajar yang panjang tepat di angka 9, berarti menggunakannya quarter to. Kalau tadi di angka 3 quarter past, kalau di angka 9 itu quarter to. Begitu. To itu berarti menuju ke 15 menit, menuju ke jam berikutnya. Oke, jika tadi kita sudah belajar, jika yang panjang tepat di angka 12, kita menggunakan a clock. Jika yang panjang di angka 3, kita menggunakan quarter past. Jika yang panjang tepat di angka 6, kita menggunakan half past. Terus, bagaimana jika yang panjang itu tepat di angka 9? Jika jarum panjang tepat di angka 9, kita sudah tidak menggunakan pas, tapi kita menggunakannya to. Quarter to. Kalian ingat, misalnya kita membuat kalimat I go to school, aku pergi ke sekolah tuh, itu berarti ke atau menuju ke. Oleh karena itu, jika kita menggunakan quarter to, maka kita itu menyebutkan jam yang akan kita tuju. Misalnya, jam 9.45 menit. Jadi, yang pendek di angka 9, yang panjang juga di angka 9. Jadi, jam 9 lebih 45 menit, atau bisa kita sebut dengan jam 10 kurang 15, ya. Atau intinya itu 15 menit lagi menuju jam 10. Jadi, jika misalnya kita menggunakan jam yang panjang itu tepat di angka 9, maka kita menggunakannya quarter to. To ke apa? To ke jam yang akan dituju. Coba lihat gambar berikut. Ini yang panjang di angka 9. Yang pendek ini di angka antara 5 dan 6.
Jadi tandanya ini adalah jam 6 kurang 15 menit. Jadi dia sudah jam 5 lebih 45 menit, atau bisa disebutkan dia jam 6 kurang 15 menit atau 15 menit lagi menuju jam 6. Jadi kalau diucapkan dalam bahasa Inggris dituliskan itu menjadi it is quarter to ya, menggunakannya quarter to karena ini ada di zona yang tadi Ibu tuliskan tadi yang warna hijau. Quarter to itu berarti menuju jam berapa? Betul, menuju jam 6 berarti it is quarter to 6. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi, jika yang panjang tepat di angka 12, kita menggunakan o'clock. Saat yang panjang tepat di angka 3, kita menggunakan quarter past. Saat yang panjang tepat di angka 6, kita menggunakan half past. Dan saat yang panjang di angka 9, kita menggunakan quarter to. Sangat mudah kan? Semangat! Terus belajar bahasa Inggris, jangan putus asa.